Lagi UCL. Karena lagi seru loh. Lagi pekan UCL. Karena lagi. Oh ya. Iya, udah nggak apa-apa. Iya. Daripada kita bahas-bahas MU ya kan, yang deket-deketan ya kan sama Liverpool, walaupun dia di atasnya Liverpool, udahlah masa kita bahasnya Rizal mulu, kita nyorotinnya Rizal mulu. Kali ini ya Virzi lah ya. Gimana udah ada Apa Virzi sih, di nggak ada samping apa-apa. Evelyn, masa nggak diajak ngobrol soal Newcastle? Boleh kali curhat. Silakan. Ya inilah seperti dulu lagi ya, balik ke setelan pabrik lagi. Oke, sejak mimpin tadi malam ya lawan Marseille, harus disclaimer emang Marseille lagi bagus ya. Mereka menang lawan timnya Jim Ratcliffe juga 5-1 Nice. Di Derby Riviera. Tapi ya tetap aja lah antara tim Premier League sama tim Liga Prancis harusnya Newcastle take the advantage, tapi ini adalah masalah berulang yang terus-terusan terjadi di laga tandang musim ini. Away kita jelek banget dan pemain lemas, pemain kalah duel, pemain kalah lari, kalah segalanya lah, bahkan ngasih kesempatan. Which is oke pada babak pertama, beberapa kali ngasih kesempatan kesempatan, tapi mereka survive. Kalau mereka udah survive, hal paling bagus adalah ya udah di dalam ruang ganti ngomong apa kek untuk meningkatkan konsentrasi, jaga fokus, jangan kebobolan, gini-gini. Itu Newcastle kick off babak kedua nggak nyampe 2 menit langsung kebobolan. Maksudnya dari mana gitu? Kayak lu balap mobil pun masuk pit kan biasanya ngisi bensin ya, ganti ban baru. Ini kayak bensin lu tiba-tiba dituker sama Malah dibocorin gitu ya iya, bensinnya. sama minyak tanah. Habis itu bannya malah dicariin ban yang udah ompong, udah gundul gitu. Pakai aki, Maksudnya gua ganti nggak aki ngerti aja, apa. pakai GeForce. Pakai GeForce bener. Perlu. Masuk. Masuk. Iya. Gimana? Ya ini kayak jadi zamannya Steve Bruce lah, ketika tim keluar dari halftime malah jadi jelek. Tapi ya dan ini Anthony Gordon, gue nggak tahu ya dia nyimpen apanya si Eddie Howe, tapi Anthony Gordon, si Dan Burn sama Nick Pope itu seharusnya kalau emang berdasarkan merit penampilan mereka itu seharusnya di bench dulu. Sebenarnya penggantinya juga oke. Gordon ya kita punya Walter Made, walaupun dia nggak bisa main terus-terusan. Terus si ada Lewis Hall yang bisa jadi back kiri udah fit, dan ada Ramsdale yang menurut gue layak dapat kesempatan. Tapi ya udahlah, masih perjalanan masih lama di Champions League. Kalah lawan Marseille, hostile atmosphere di ini luar biasa banget ya di Velodrome, luar itu benar-benar atmosfernya gila banget. Bintaro Dan lawannya ya Romangun. Dan yang nyetak gol adalah Pierre-Emerick Aubameyang yang kita memang tahu seorang striker yang tajam kalau dikasih kesempatan. Ya walaupun 36 tahun tapi dia bagus lagi dia. Bahkan ada yang bilang Aubameyang ini lawan favoritnya dia adalah Newcastle. Kenapa? Iya. Karena 8 dari 10 pertemuan dia menang. Iya, Dan dia selalu nyetak gol ya. Itu gimana? Emang, ya dari zaman Arsenal lagi bagus-bagusnya dia. Itu dia udah dijagain berkali-kali, tapi ya tiba-tiba si Nick Pope tiba-tiba kontrol alt del aja, dia habis itu mau keluar dari Kontrol alt del. keluar dari kotak penalti Coba habis itu Komputeran. habis itu udah habis itu tiba-tiba maju aja keluar, habis itu golin ya. What can we do? Ya udah, lihat aja nanti pertandingan berikutnya kayak gimana. Yang susahnya adalah lawan Everton di kandang mereka, Hill panas Dickinson. tuh. Biasanya panas itu tuh kalau susah ketemu tuh. banget itu lawan Hill Dickinson. Iya. Gue ngeliat Newcastle sering gini kayak Mas ya, bukan hanya di musim ini tapi 2 musim lalu ketika mereka tampil di UCL juga. Entah antara mereka main kalau diapit jadwal gini ya, kayak misalnya Iya, ada Premier League dan berat. UCL, misal di UCL iya, menang, biasanya di EPL-nya kalah, atau sebaliknya di EPL-nya bisa bagus, baru di UCL-nya kalah. Jadi Iya, bisa iya. dikatakan ini tim ketika jadwalnya diapit, emang kualitas mereka tuh agak terganggu di momen itu, dan itu Stamina berarti ya? bisa dimengerti dari faktor stamina mungkin, dan itu kerap kali terjadi dari 2 tahun lalu. Jadi ini masih masalah yang kebawa menurut gue di musim ini sih. Dan itu benar, tapi kan dicoba dibenahi dengan tim rekrutmen. Masalahnya tim rekrutmen ini nggak sebagus. Siapa tadi yang lu bahas bagus? Chelsea ya. Iya. Tim rekrutmen ini ketika lu spend hampir 90 juta untuk si Anthony Elanga dan Jacob Ramsey dan mereka nggak bisa jadi starter, itu ada masalah. Lu Anthony Elanga nggak bisa gusur Jacob Murphy yang datang udah dari 2016 dari tim Championship. Sementara Jacob Ramsey dia nggak bisa jadiin nggak bisa jadi starter di saat Tonali, si Bruno dan si Joelinton itu perlu cover, karena kalau 3 pemain gelandang itu mereka nggak bisa terusan main, dan di saat mereka harus ada pemain yang mengcover mereka, kualitinya sejauh ini belum kelihatan. Pasrah banget. Gimana Pasrah ada dong. tambahan nggak? Ada yang melihat
pertandingan Newcastle dan Marseille ini? Oh itu be fair aja kualitas pemainnya Marseille bagus-bagus. Pelatih mereka lebih bagus dari pelatih Newcastle. De Zerbi. Bagus sih gue Iyalah, suka. to be fair aja gitu. Gue respect sama Newcastle, cuma kalau Eddie Howe di compare sama De Zerbi ya, Eddie Howe harus belajar lagi sama De Zerbi dan kualitasnya juga bagus, atmosfer. Højbjerg juga di tengah. Bagus-bagus gitu. Yang gue nggak tahu sayap kiri dong tuh Paik Shaw siapa tuh? Paik Shaw dari Feyenoord. Iya. Selebihnya gue ini emang pemain Weah. bagus gitu. Timothy Weah. Artinya emang pemainnya pemain bagus. Kiper Geronimo Rulli. Kiper gue di FM. Artinya bahwa ini secara materi bagus gitu loh. Mereka main di kandang menghadapi Newcastle yang gue bingung apa urgensi lu untuk ganti skema dari 3 back gitu loh. Char, Denburn dan juga Malik Thiaw. Terus Murphy jadi wingback kanan. Apa urgensi kenapa gitu? Apa yang coba lu lakukan? Lu pengen ngepres tengah. Men, Greenwood nih enak banget mainnya kemarin jadinya. Kalau lu pengen bermain compact, lihat Greenwood walaupun dia kartu kuning, cuman dia punya kebebasan juga. Paik Shaw di kiri juga sama bagusnya. Buat gue ini salah Eddie Howe. Buat gue ini salah pendekatan permainan dari Eddie Howe yang kelihatan di sini dia over smart dari seorang si Roberto De Zerbi yang benar-benar manfaatin laga kandang. Cuman ya udah sih. Iya. Masih group stage, Masih ada masih banyak aman. kesempatan. Gua Ini rasa. karena di Liga Champions / Super League ini Super League. banyak banget pertandingan. Jadi lo bikin 1-2 mistake ya kayak Real Madrid musim lalu Anggap aja sering pelajaran. Pinter-pinter aja. Tenang sih, masih aman. Lancar, ya. Lolos gue yakin Newcastle lolos, slow. Oke, karena memang ya udahlah belum ada urgensi Ya. seperti yang tadi sudah disampaikan juga gitu ya. Ini nggak apa-apa, anggap aja perjalanan. Kalau kualitas. Anggap aja sebuah pelajaran. Tapi kalau yang lagi perayaan nih, untuk laga ke-100-nya justru dipukul telak dengan 2-0. Gimana nih Pep? Gimana ngelihatnya? Blunder juga City. Pep juga blunder. Lucu. Lucu. Apa juga urgensi lu untuk mengganti 10 pemain lu dari game week sebelumnya? 10 changes loh. 10 perubahan di atas lapangan. Lagi dapat tiba-tiba kali mimpi ya? Nggak Ya tahu udah deh. kayaknya harus besok mainnya yang ini gitu. terjadi ke Pep ini momen ketika dia gue ngomong season starts from now buat Liverpool di KPI hari Kamis. Pep tuh hari Jumatnya ngomong season starts from now bagi City. Mereka belum menang juga nih. Semua Ini start. 2 game Nggak usah ngomong begitu Berarti makanya. jangan Emang nggak ngomong. itu Nggak usah ngomong kata-kata start yang dilarang lah Start sekarang. from September dah. Emang nggak boleh tim mikir kayak begitu mindsetnya. Boleh. Dan itu Pep ngomongin itu dan setelah dia ngomong itu mereka kalah dan sulit untuk mencetak gol juga. Lawan Leverkusen dibikin nggak Cuy, bikin ini golin sama Leverkusen loh, sekali. cuy. Leverkusen emang lagi di awal musim goyah tapi Baru ganti pelatih mendingan kan? sih, udah mendingan sih sebenarnya. Tapi seharusnya City tetap bisa ngatasin mereka harusnya. Tapi itu terjadi dua game terakhir yang mana di Premier League mereka kalah juga lawan Newcastle ya. Mereka kalah juga kemarin lawan Leverkusen kalah juga. Jadi ya ini alasan kenapa gue waktu itu sempat bilang City sekarang tuh udah beda. Makanya gue waktu itu bisa cepat mencoret City walaupun gue balikin lagi City ke perebutan gelar, tapi ketidakmampuan mereka untuk menang 3 game beruntun. Coret lagi berarti. Lebih dari Coret 3 lagi. game beruntun itu yang bikin mereka terluka musim ini sebenarnya. Jadi bagi Iya. gue City itu sulit banget untuk mempertahankan maintain level. Lagi-lagi Bang Aldi bilang Senin Doku kemana? Ini tadi malam juga terjadi lagi. Doku kemana lagi gitu kan? Terjadi lagi hampir semua pemain kayak begitu. Reinders juga gue belum ngeliat lagi sejak pekan pertama. Dan banyak pemain dari City yang sekarang terlalu inkonsisten dan itu alasan gue sangat begitu ragu dengan kualitas City di musim ini. Ketidakmampuan mereka untuk mempertahankan ritme positif week in week out itu nggak karakter Pep banget. lah. Khususnya Dengan City lini musim belakang. Ya. Back kiri lu punya Ait Nuri, tapi lu lebih atau Pep lebih sering mainkan seorang O'Reilly, pemain muda bagus, main di timnas juga oke lah O'Reilly. Cuman ini mungkin akan menjadi perdebatan atau diskusi kita soal rekrutmen. Kalau lu emang pengen mencoba meningkatkan si O'Reilly, ngapain lu beli pemain kayak Ait Nuri? Kalau lu emang butuh back kiri, ya lu mainin Ait Nuri aja. Karena Ait Nuri pun butuh ngejel sama tim. Nanti lu main sama Diaz, nanti lu main sama apa namanya si Kemarin Ake. Ake. Gonta-ganti terus, di kanan juga demikian. Kemarin tengahnya Nico sama Luis. Kelihatan sekali gampang ke crack. Haaland di bench. Ya, banyak sekali perubahan. Gua nggak ngerti apakah Pep sepemikiran sama gua bahwa, "Weh, ini masih game week sekian. Kita tahun lalu pun playoff kok. Kita fokus di liga aja, kita istirahatin pemain kita." Mungkin. Cuman ini kan di kandang. Iya. Dan harusnya laga kandang karena lu cuma punya 4 laga kandang. Maksimalin gitu loh, maksimalin gitu. Makanya gue bilang, selalu sih kalau di Marseille sih. Yang penting home-nya. Yang penting home-nya gas. kejar gitu. Nah, ini laga yang buat gue kesalahan Pep yang menunjukkan hal yang nggak biasa karena Pep pelatih yang luar biasa dan dia punya materi tim yang gemuk. Gue nggak bilang kualitas, tapi gemuk. Gue nggak bilang pemain kayak Ryan Cherki, Omar Marmus,
itu pemain yang terbiasa week in week out main bagus. Di Jerman, dan kita lihat level di Premier League kan tuh seperti apa gitu. Even midfield terbaik masa kini, Florian Wirtz pun kesulitan di Liverpool. Artinya bahwa ini harus segera diperbaiki sih sama Pep. Dan gue yakin Pep start from now itu bukan start untuk juara liga, tapi start untuk kita mempersiapkan tim untuk musim depan. Karena begitu City coming back, karena begitu City kembali, ini tim akan berbahaya. Sebenarnya selama 114 tuduhan tadi. Secara penjelasan emang transisi mereka banget di musim ini bagi City. Terlalu banyak pemain berganti, apalagi pemain-pemainnya senior yang cabut kan. Jadi itu emang situasi sulit bagi mereka, dan puncaknya di game kemarin ketika lu bisa bikin Kwanzaa kelihatan masterclass, berarti ada yang salah di tim lu. Dan juga kalau ngomongin back kiri itu kan Pep punya obsesi untuk ngelakuin itu ya. Berapa banyak sih pemain yang dikonversi menjadi back kiri sama dia? Zinchenko, Fabian Delph, itu biasanya sukses bagi mereka. Tapi kelihatannya di musim ini Delph sukses 100 poin di Centurion pada saat gara-gara itu. Delph. Gara-gara Delph menurut gue dia datang, karena Mendy waktu itu cedera, gue inget banget, dan datang si Delph bisa stabil. Jadi itu kita punya tahan obsesi dulu di nih sana. karena durasi kita udah tinggal dikit lagi.